Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk PGRI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, salam PGRI. Saya guru, saya Indonesia. Saya bangga menjadi guru Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin, khususnya PGRI dimanapun Anda berada, di sini kita kehadiran narasumber kita yaitu Pak Kamto. Selamat siang Pak Kamto. Dan ada juga Ibu Nur Aini. Selamat siang Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik kita kali ini yaitu mengenai tentang angka kredit ya Ibu ya. Dan di sini kami persilakan kepada Ibu Nur Aini yang ingin menyampaikan permasalahan yang tentang angka kredit ini. Silakan Ibu. Baik Pak, selamat siang. Baik Bapak, kami akan mempertanyakan tentang penilaian angka kredit kepada Bapak. Mungkin ini menjadi suatu kendala bagi guru-guru kita semua. Selalu mereka bertanya, apa sih syarat-syarat untuk penilaian angka kredit ataupun pengusulan penilaian angka kredit tersebut. Mungkin itu saja dulu yang akan kami tanyakan. Nanti akan ada beberapa lagi pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Norani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada teman-teman guru-guru dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana pada kesempatan ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini tadi, mempertanyakan tentang bagaimana pengusulan penetapan angka kredit jabatan guru itu. Nah, sebenarnya sih untuk di Tanjung Jabung Barat itu sendiri sudah sering kali diadakan pelatihan, namun ya inilah adanya. Nah, sebenarnya itu pengusulan penetapan angka kredit jabatan guru itu juga nggak sulit-sulit amat, apalagi kalau kita mau memperluas literasi kita, karena semua petunjuk itu sudah ada. Kita tinggal klik aja pedoman penilaian angka kredit jabatan guru, insya Allah itu sudah ada semua. Nah, untuk itu ada baiknya juga kita singkat bahwa yang namanya pengusulan itu yang sejujurnya itu guru yang bersangkutan yang membuat daftar usulannya itu, tapi itu nanti harus ditandatanganin oleh pimpinan di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, dalam pengajuan DUPAK itu ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Karena di situ ada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu yang memuat tentang diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua itu PIKI. Apa itu PIKI Bu Nur? Publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah itulah yang sampai saat ini masih banyak yang salah persepsi. Jadi kalau sudah disebut publikasi ilmiah itu, teman-teman guru itu sudah langsung terfokus kepada PTK untuk guru dan PTS untuk kepala sekolah. Sebenarnya bukan hanya itu hanya salah satunya. Nah, untuk golongan-golongan yang masih di bawah, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, itu publikasi ilmiahnya kan bisa kita buat dalam bentuk makalah. Nah, terus ada itu juga diktat pembelajaran, itu juga bisa. Jadi kita jadi pendidik ini untuk DUPAK jangan terpaku dengan pikinya itu kepada PTK, PTS. PTK dan PTS itu memang ada yang diwajibkan itu ketika kita mau dari 3D apa ke 4A itu ada di apa kan 1. Nah, kalau sudah itu kita buat PTK itu memang wajib diseminarkan ya. PTK itu wajib diseminarkan. Walaupun itu masih golongan 3A, 3B, kalau yang kita buat PTK itu wajib diseminarkan. Tapi kalau kita nggak buat PTK, ya ngapain harus diseminarkan?
kita membuat makalah, membuat modul, membuat diktat itu nggak usah di publik diseminarkan, tapi itu harus didokumentasikan di perpustakaan sekolah dan itu harus disahkan oleh pengelola perpustakaan. Itu harus diarsipkan sebagai bahan untuk referensi di sekolah itu. Jadi semua pun bisa membacanya nanti. Nah, jadi itu terkait dengan bagaimana cara mengajukannya. Jadi baik dari PKB, PIKI, kemudian juga unsur-unsur penunjangnya itu semua sudah ada di Permendiknas nomor Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009 itu sudah lengkap. Kita tinggal undang aja lewat Mbah Google, itu datang. Ya, Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, dari situ juga itu banyak turunan-turunannya. Ya, banyak turun-turunannya. Ini saya juga nggak begitu hafal nian turunannya itu apa. Nah, itu diantaranya ada Permendiknas nomor 35 tahun 2010 itu tentang penilaian angka kredit. Nah, itu kalau sudah kita buka itu sudah lengkap. Terus ada lagi turunan berikutnya itu di Permendiknas nomor 38 tahun 2010 itu tentang penyesuaian jabatan fungsional. Jadi itu sebenarnya itu yang harus kita jadikan bahan bacaan sebagai literasi kita sebagai pendidik. Ya. Kemudian ada lagi Permendiknas nomor 27 tahun 2010 itu bagi guru pemula. Itu yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak John, itu tentang induksi bagi guru pemula itu ada. Kemudian untuk berikutnya itu ada yang dari keputusan Kepala BAKN nomor 14 tahun 2010 itu Bu Nur. Iya. Itu ada buku-buku ya. Buku-buku itu ada buku 1 sampai buku 7 itu tadi juga sudah disinggung. Jadi kita bisa buka itu. Oh, PKB itu di buku 1. Untuk teknik pelaksanaannya ada di buku 2. Kemudian pedoman PKB-nya dan angka kreditnya itu ada di buku 4. Kemudian penilaian PKB-nya itu di buku 5. Kemudian untuk di buku 6 dan buku 7 itu ada tentang pedoman untuk penilaian angka kredit untuk jabatan guru yang berikutnya. Jadi sebenarnya itu sudah lengkap. Jadi kalau ditanyakan Ibu ya, bagaimana sih cara mengusulkannya? Itu kita pedomani petunjuk-petunjuk yang ada itu. Jadi mungkin itu Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Cuman pesan saya kepada kita semua, kita mari sama-sama saling mengingatkan, mari kita tingkatkan literasi kita untuk membaca. Jadi ketika kita sudah memilih profesi kita jadi guru, kita juga harus baca apa sih petunjuk-petunjuk untuk guru yang itu harus kita jadikan pedoman. Jadi mungkin itu Bu Nur yang saya sampaikan. Untuk format dupaknya itu nggak susah lagi, itu setiap sekolah sudah ada. Jadi kalau masalah pengusulannya itu tadi yang perlu diusulkan itu kan di angka kredit itu ada nilai-nilai PKB, ada nilai-nilai untuk PIKI-nya, kemudian untuk unsur-unsur tugas pokok itu sudah ada semua di situ. Unsur penunjangnya juga sudah ada. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu guru Tanjung Jabung Barat yang saya banggakan. Yuk kita sama-sama, kita saling mengisi, saling melengkapi. Kalau kita punya sedikit pengetahuan, yuk kita sama-sama berbagi. Mungkin itu Bu Nur ya. Terima kasih.
Oke Pak, terima kasih apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Pada kuncinya adalah literasi ya bagi guru-guru kita semua ya. Memang literasi itu sangat dibutuhkan, bukan hanya diterapkan kepada siswa kita juga, tapi semua guru kita. Namun sebelum sampai ke situ mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kami pertanyakan Pak dengan Bapak, yaitu tentang fikih tadi, publikasi ilmiah, kemudian karya inovatif. Tadi Bapak udah jelaskan tentang apa ya, karya inovatifnya seperti diktat, kemudian bisa juga mungkin membuat video ya, dibukukan, kemudian apalagi ya, karya seni, alat peraga itu harus kita bukukan, semuanya itu mempunyai nilai. Nah, mungkin pertanyaan kami, apakah PTK itu jika tidak diseminarkan memiliki nilai tersendiri dan merupakan syarat wajib atau seperti apa di dalam pengusulan angka kredit guru? Kemudian tentang penilaian-penilaian di fikih, mohon diperjelas kembali Pak, biar guru-guru kita semuanya memahami tentang bagaimana penilaian-penilaian tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Bu Nurhani. Itu suatu pertanyaan yang mungkin juga mewakili dari suara teman-teman kita yang sampai saat ini memang itu yang jadi kendala. Jadi untuk fikih itu, kalau yang pertama tadi dipertanyakan, kalau PTK itu apa wajib diseminarkan? Ketika kita memang memilih fikih kita, itu kita membuat PTK untuk guru dan PTS untuk kepala sekolah. Kalau yang kita pilih PTK dan PTS itu memang wajib, itu serangkai ya, serangkai baru dinilai nanti secara keutuhan. PTK, PTS itu poinnya 4 ya Bu Nur ya. Nah, tapi mengapain kok kita harus milih yang harus itu? Kan di awal tadi sudah ada yang mudah. Itu kita membuat makalah itu cukup ringan, nggak perlu kajian-kajian teorinya, nggak perlu mendetail ya kan, nggak perlu kita nak merumuskan apa statistiknya sekian persen atau nanti hasilnya bagaimana. Dan lebih mudah lagi Bu Nur, itu sebenarnya yang lebih mudah itu membuat ini apa yang ini karya tulis, tapi best practice. Itu best practice itu menceritakan ya, hanya menceritakan pengalaman kita, pengalaman terbaik, pengalaman mengajar terbaik bagi guru, kita ceritakan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang juga tentunya tata tulisnya ikutin, mudah kok ya, mudah. Untuk bagaimana sih pedoman penulisan best practice itu gimana? Kalau best practice itu cuman menuangkan karya terbaik kita. Oh, kita dengan menggunakan metode X untuk meningkat terhadap anak yang tidak bisa membaca misalnya. Itu kita cerita aja. Jadi nggak perlu kita uji statistik, enggak. Kita cuma cerita. Itu juga sudah dinilai. Tapi ingat, pedoman penulisannya itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena ini selama ini banyak teman-teman kita itu membuat makalah, tapi untuk panduan penulisannya itu susah dipahami. Karena apa? Daftar isi tidak dibuat. Kalau kita membuat karya tulis, itu daftar isi itu harus, itu merupakan syarat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kalau asesor itu biasanya melihat karya tulis itu, dia akan melihat di daftar isinya, karena dia paling-paling yang akan diperhatikan yang menjadi latar belakang itu apa, terus tujuannya untuk apa, langkah-langkah yang akan ditempuh itu seperti apa, itu tergambar di daftar isi termuat. Oh, tentang ini nih di halaman sekian. Jadi begitu dibuka halaman sekian sesuai. Jadi asesor penilai angka kredit itu nggak pusing-pusing. Iya. Kalau sudah dilihatnya tak runtun, ya keruntunan itu sudah ada. Itu mempermudah untuk asesor itu memberikan penilaian.
Jadi itu makalah itu nilainya sudah 2, Bu. Ya, makalah 2 dalam 1 tahun ajaran. Kalau makalah itu bisa 3 atau 4 tahun selesai. Jadi tidak jauh usah untuk PIKI ini terlalu kita pikirkan yang sulit-sulit, kecuali yang golongan 4A ke 4B itu memang diwajibkan satu membuat karya tulis itu yang bentuknya kalau guru PTK terus kepala sekolah itu PTS itu dijurnalkan. Maksudnya dibuat di jurnal yang sudah ber-ISBN. Ya, itu syarat. Kalau itu tidak dipublikasikan tidak bakalan bahan dupak kita itu di ACC. Bisa dinilai tapi untuk kenaikan pangkat itu ditolak, hanya akan muncul pak reguler nantinya, tapi tidak bisa diajukan untuk naik pangkat. Karena apa? Yang dipersyaratkan itu tidak terpenuhi. Jadi itu semua itu sudah ada Bu Nur di permen Diknas itu. Kalau golongan 3A ke 3B itu PKB-nya berapa, PIKI-nya berapa, itu sudah ada. Jadi nggak perlu kita sampaikan di sini. Dan kemarin waktu kita pelatihan di itu juga melalui perwakilan dari masing-masing kecamatan itu juga sudah disampaikan. Jadi mungkin itu Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan literasi itu yang penting. Ya Bu Nur ya. Terima kasih. Yang bertanya mewakili guru yang ada di Tanjung Jabung Barat bisa terjawab gitu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin lain kali ataupun lain waktu lebih mendetil lagi tentang kenaikan pangkat sehingga kita tidak adanya keraguan ataupun pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari ya, menjadi rancu ketika kita mengajukan bahan kenaikan pangkat ada aja yang kekurangan-kekurangan gitu kan. Mudah-mudahan nanti dengan syarat wajib dengan unsur penunjang, unsur yang wajib, unsur penunjang, kita semua juga sudah tahu dari aturan-aturan yang sudah disampaikan tentang penilaian angka kredit guru. Saya rasa cukup sekian mungkin. Terima kasih. Kami kembalikan lagi ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak dan Ibu. Jadi mungkin kesimpulannya seperti ini bahwa untuk angka kredit itu untuk golongan 3, seperti saya kan golongan 3B nih Pak, berarti untuk 3A, 3B, ke 3C, ke 3D itu nggak perlu harus membuat PTK, seminar PTK itu tidak perlu ya Pak ya. Berarti nggak terlalu sulit ya. Untuk ke 3D, ke 4A baru ada seminar PTK-nya 1 gitu Pak ya, bukan begitu? Sudah ada ya. Ragu, seperti saya sendiri aja Bu, iya. Kalau sudah lagi menilai itu nggak terlepas dari buku panduan itu, karena kita takut salah nanti. Ya, jadi tetap literasi kita tingkatkan supaya apa? Kalau dari karena ilmu itu akan lebih sempurna itu ketika kita melihat, terus kita membaca, kita sendiri mengalami, itu akan menjadi suatu yang sangat berharga bagi kita. Dan itu sangat sulit untuk terlupakan. Makanya literasi tadilah. Jadi semua petunjuknya ada di sini. Iya, oke, terima kasih Pak. Berarti kita harus selalu membaca ya Pak. Intinya membaca yaitu literasi karena semuanya ada di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ya. Baik Bapak Ibu hadirin khususnya PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua anggota PGRI ya. Baik, demikianlah untuk pembahasan pada hari ini tentang penilaian angka kredit untuk guru. Semoga semuanya bisa memahami dan bermanfaat untuk semua. Salam PGRI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.